Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Saya Sri Mulyani dari jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Saya di sini akan memaparkan mengenai hobi saya sendiri. Dengan buku yang saya pegang, kakak-kakak semua pasti bisa mengetahui apa sih hobi seorang Sri Mulyani. Ya, saya suka membaca karena membaca memiliki segudang manfaat. Segudang manfaat untuk diri kita dan segudang manfaat untuk orang lain. Apa sih manfaat itu? Yang pertama itu bisa menambah ilmu pengetahuan karena dengan membaca banyak sekali informasi-informasi yang kita dapat. Terus melatih fokus, melatih public speaking, memperlancar public speaking karena banyaknya kosakata yang kita dapat dengan membaca, sehingga ketika kita berbicara di depan umum kita lancar untuk berbicara. Terus mengasah kreativitas, terus meningkatkan kemampuan dalam menulis. Jika kakak-kakak semua hobi dalam menulis, itu perbanyak membaca karena ya itu tadi, banyak kosakata-kosakata yang kita dapat sehingga mampu kita tuangkan dalam karya tulis kita sendiri. Nah, dengan membaca juga itu bisa loh mengurangi stres jika kakak-kakak semua itu punya pikiran yang mumet, punya emosi yang tinggi, banyak masalah. Itu bisa loh ditenangkan dengan membaca. Itu saya rasakan sendiri. Karena membaca tuh seperti kita berwisata, seperti kita menjelajahi dunia. Kita bisa tahu loh ini dan itu, kita bisa tahu tentang negara ini, kita bisa tahu tentang negara itu, kita bisa tahu kisah-kisah hidup seseorang. Nah, dengan itu emosi kita akan terkendali. Nah, selain itu membaca juga dapat menghemat loh, dapat menghemat uang kita. Karena apa? Kalau dengan menonton itu mengeluarkan uang, sedangkan membaca itu tidak. Karena kita bisa membaca buku-buku yang ada di perpustakaan sekolah, atau perpustakaan kampus, ataupun perpustakaan daerah. Terus, membaca juga dapat meningkatkan semangat hidup. Kenapa? Karena banyak informasi-informasi yang kita dapat, sehingga mood yang ada dalam diri kita itu meningkat. Terus, membaca juga itu tidak membuang-buang waktu secara cuma-cuma, karena dengan membaca, meluangkan waktu untuk membaca, dapat meningkatkan kemampuan yang ada dalam diri kita. Nah, apa sih yang orang lain dapatkan, manfaat untuk orang lain ketika kita memiliki hobi membaca? Ternyata di luaran sana banyak sekali orang-orang yang kurang suka membaca, tidak gemar dalam membaca, tetapi mereka ingin mengetahui beberapa informasi, sehingga mereka akan bertanya kepada orang yang telah membaca informasi tersebut, kepada orang yang telah membaca buku-buku tersebut. Nah, itu bisa meningkatkan rasa empati, bisa meningkatkan interaksi sosial, rasa sosial kita terhadap orang yang ada di sekitar kita. Membaca tuh merupakan hobi yang menyenangkan. Karena apa? Saya sendiri merasakan bahwasannya membaca tuh bisa di mana saja, bisa di dalam kamar, di rumah, di ruang tamu, di sekolah, di perpustakaan, di jalan, di kendaraan umum. Karena ya itu, membaca tuh bisa menghilangkan stres, membaca tuh bisa menjernihkan pikiran kita sendiri. Buku apa saja sih yang pernah saya baca? Saya telah membaca banyak sekali buku. Di antaranya novel-novel yang saya baca adalah Ayat-Ayat Cinta, Ketika Cinta Bertasbih, Dear Nathan, Hello Salma, dan masih banyak novel-novel yang saya baca. Tetapi saya tidak memiliki novel dalam bentuk fisik karena belum mampu untuk membeli novel. Jadi saya pinjam di perpustakaan. Buku-buku yang saya baca tuh tidak saya miliki karena kebanyakan saya membaca tuh dari perpustakaan. Nah, membaca tuh ya itu tadi, tidak memerlukan uang yang banyak, tidak memerlukan biaya yang banyak untuk dikeluarkan, karena
banyak sekali buku-buku di perpustakaan sekolah, perpustakaan daerah yang harus kita baca, yang bisa kita baca dengan gratis. Dengan membaca, banyak sekali pelajaran-pelajaran hidup yang bisa kita ambil dari beberapa novel-novel, dari beberapa cerita-cerita, entah fakta ataupun fiktif. Karena walaupun cerita tersebut fiktif, tetapi ketika orang tersebut, tokoh yang ada dalam cerita tersebut sangat menginspirasi, otomatis dapat meningkatkan semangat hidup kita, dapat membentuk tujuan hidup kita. Seperti beberapa novel yang saya baca, contohnya Ayat-ayat Cinta, Ketika Cinta Bertasbih. Kedua novel ini novel yang bergenre Islam, tetapi ada romansnya sedikit. Dan banyak sekali loh pelajaran yang bisa kita ambil tentang bagaimana sih sikap seorang muslim terhadap muslim yang lain, bagaimana sih alur dalam menemukan jodoh, bagaimana sih kita aturan-aturan yang harus kita patuhi, aturan-aturan yang harus kita penuhi, aturan-aturan yang harus kita jalankan. Terus bagaimana menjaga kehormatan untuk wanita, itu bisa dilihat dari novel Ayat-ayat Cinta, karena dalam cerita tersebut sangat menyentuh seorang wanita yang tetap menjaga kehormatannya untuk suaminya. Walaupun dalam situasi yang genting, ia rela merusak wajahnya demi kehormatan dirinya. Terus buku yang saya baca ini Sunnah Tapi Dilupakan. Banyak loh di sini tentang sunnah-sunnah apa saja sih yang terkadang kita lupa, seperti tidak boleh meludah ke arah kiblat. Itu saya dapatkan dari buku ini, dan banyak tata cara kehidupan Rasulullah SAW yang bisa saya dapatkan dari buku ini. Di era globalisasi seperti sekarang, kita diberi kemudahan dalam membaca. Kita bisa mencari buku apa saja yang ingin kita baca. Kita bisa mencari buku apa saja yang ingin kita ketahui isinya. Tetapi menurut pengalaman saya pribadi dan kenyamanan yang saya dapatkan itu, saya bisa nyaman, saya sangat nyaman, saya bisa menikmati sensasi tertentu ketika membaca buku dalam bentuk fisik. Kalau di internet itu kita bisa tidak fokus, terus mata juga bakal sakit karena layar handphone tuh bisa merusak mata kan kalau lama-lama. Nah, membaca buku kan bisa 2 jam, 3 jam tanpa henti. Kalau dalam bentuk buku itu mata tuh tidak terlalu lelah, tapi kalau di handphone ataupun di laptop, mata tuh 30 menit saja sudah sangat lelah. Dan perlu kalian semua ingat, kalian jangan hanya membaca buku, tetapi Al-Quran diabaikan. Al-Quran tetap harus dibaca. Al-Quran adalah bacaan yang wajib setiap harinya. One day, one juz, itu harus dijalankan setiap harinya. Jangan sampai lupa. Mungkin itu saja pemaparan mengenai hobi apa sih dan manfaat apa sih yang bisa didapatkan oleh saya dan orang lain mengenai hobi saya sendiri. Saya Sri Mulyani, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.